Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Battle of the Bulge tahun 1965. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan pertempuran Bulge yang terjadi pada 16 Desember 1944 hingga 28 Januari 1945 di wilayah hutan Ardennes, Belgia, di mana saat itu pihak Nazi Jerman mengerahkan sekitar 1.500 tanknya dan 400.000 lebih pasukan terbaiknya untuk menggempur pasukan Amerika yang sedang berada di Belgia. Berbagai momen brutal dan mengerikan pun tersaji dalam film ini, yang salah satunya adalah tragedi pembantaian pasukan Amerika oleh pasukan Waffen-SS Nazi Jerman di Malmedy. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas filmnya. Desember 1944, tepatnya 9 bulan sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, laju pasukan sekutu di front barat benar-benar tak terbendung. Wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai pihak Nazi Jerman, kini sudah banyak yang dibebaskan, termasuk beberapa kota di Belgia. Bahkan banyak prajurit sekutu, termasuk sang pilot pesawat pengintai Amerika, yang percaya bahwa mereka akan bisa mengakhiri serta memenangkan Perang Dunia Kedua sebelum Natal tiba. Hey, there it is. Sang pilot pesawat pengintai tersebut tampak sedang melakukan pantauan udara bersama atasannya yang bernama Letnan Kolonel Kylie di sekitar hutan Ardennes, Belgia. 30 menit sudah mereka berdua mengudara, sampai akhirnya mereka mendapati seorang perwira Wehrmacht sedang melintas bersama ajudannya menuju suatu tempat. Setelah berhasil mengambil beberapa foto sang perwira Jerman tersebut, Letnan Kolonel Kylie pun memerintahkan sang pilot untuk kembali ke markas. Namun tanpa diduga, rupanya tidak hanya sang perwira Jerman yang masih ada di wilayah tersebut. Beberapa tank Jerman ternyata juga masih ada di sana, dan tampaknya tank-tank itu dipersiapkan untuk serangan balasan. Di sisi lain, sang perwira Jerman bernama Kolonel Hessler yang tadi di perjalanan berpapasan dengan pesawat pengintai Amerika, nampak baru saja sampai di markas bawah tanah pasukan Nazi Jerman. Well, Hessler. Imagine he found a bargain in Paris last year. Sit down, Hessler. Dan di sana ia pun langsung disambut oleh atasannya bernama Jenderal Kohler. Only a fraction of it can be seen on the surface. Rupanya, Kolonel Hessler sengaja diundang ke markas bawah tanah tersebut karena memang ia akan diberi sebuah misi yang terbilang sulit dan berat, yaitu memimpin serangan balasan Panzer Jerman menuju pasukan Amerika yang sedang berada di Belgia. Dalam misinya itu, Kolonel Hessler juga akan dibantu oleh unit khusus sabotase yang semua anggotanya jago berbahasa Inggris serta akan berkamuflase menjadi pasukan Amerika. Sorry, General. We are just rehearsing a commando raid. Their mission, to disrupt enemy communications. Unit khusus sabotase tersebut rencananya akan menjalankan aksinya tepat di belakang garis pertahanan Amerika untuk mengacaukan komunikasi dan untuk mengecoh para pasukan Amerika. All of them. Trained German soldiers. Babe Ruth hit the most home runs, 60 in 1927. Tidak lama setelah itu, Kolonel Hessler pun langsung diajak oleh Jenderal Kohler menuju ruangan rahasia guna untuk diberitahu detail dari misi tersebut. Colonel Hessler, I'm putting you in command of our armored spearhead. We will attack through the Lossheim Gap. By taking Antwerp, we split the enemy forces in two. Unusual clock, isn't it? We have the resources for 50 hours full-scale attack.
Sebuah misi yang tentu tidak mudah. Kolonel Hessler hanya akan diberi waktu 50 jam saja untuk menyelesaikan misi tersebut. Ia pun nampak sedikit tidak yakin karena bisa saja pasukan Amerika akan menghancurkan mereka melalui serangan udara. Tapi Jenderal Kohler pun mengatakan bahwa semua itu sudah diperhitungkan dengan baik. Pasukan Amerika tidak akan bisa melancarkan serangan udara menggunakan pesawat-pesawatnya dikarenakan sepanjang bulan ini, bulan Desember hingga bulan Februari, cuaca buruk yang disertai kabut tebal akan terus menghiasi langit Eropa. It can be done. Sementara itu di markas divisi Amerika yang berada di Eemblave, Belgia, Letnan Kolonel Kaili yang baru saja selesai melakukan pantauan udara di wilayah hutan Ardennes terlihat langsung masuk ke dalam markas tersebut untuk menemui atasannya dan melaporkan hasil pantauan udaranya itu. Took it over the Ardennes. Is this a Tiger tank? So it appears. One tiger doesn't make a jungle, sir. Namun bukannya mendapat respon yang baik. Hasil pantauan udaranya itu justru terkesan diremehkan dan tak dianggap serius oleh Kolonel Pritchard. Come on, Kylie, not that again. I spent 20 years before the war asking questions. Keributan kecil di antara keduanya pun sempat terjadi, di mana Letnan Kolonel Kaili beranggapan bahwa dengan adanya seorang perwira Jerman dan tank Tiger di wilayah hutan Ardennes, itu menandakan bahwa pihak Nazi Jerman sedang merencanakan serangan balasan secara besar-besaran. Kolonel Pritchard yang mendengarnya pun tak sependapat. Ia mengatakan bahwa hal itu tidaklah mungkin dilakukan oleh pihak Nazi Jerman, mengingat kekuatan mereka yang makin melemah pasca kekalahan demi kekalahan di berbagai pertempuran. Terlebih lagi, saat ini pihak Nazi Jerman juga sedang menghadapi gempuran dari pasukan ketiga Amerika yang dipimpin langsung oleh Jenderal Patton di wilayah Saar. Keributan kecil itu pun pada akhirnya bisa diredam setelah Jenderal Gray memerintahkan Letnan Kolonel Kaili untuk bergegas menuju garis depan guna untuk mencari informasi yang lebih detail yang bisa membuktikan perkataannya itu. Singkatnya, Letnan Kolonel Kaili pun akhirnya sampai di garis depan pasukan Amerika dan di sana ia langsung disambut oleh pemimpin pasukan bernama Mayor Wolensky. What are the Germans doing up on the ridge? Same damn thing, except they don't have any heat. Setelah sedikit berbasa-basi, Letnan Kolonel Kaili pun memerintahkan Mayor Wolensky untuk menyiapkan beberapa anak buahnya karena malam ini juga Letnan Kolonel Kaili akan melakukan patroli dan berusaha untuk menangkap beberapa pasukan Nazi Jerman guna untuk diinterogasi. Hingga saat malam hari tiba, tanpa menemui kesulitan yang berarti, Letnan Kolonel Kaili dan pasukannya pun berhasil menangkap beberapa pasukan Nazi Jerman. Namun sayangnya, para prajurit Jerman yang ditangkap itu adalah prajurit muda minim pengalaman yang tampaknya baru pertama kali dikirim ke medan tempur. Kolonel Pritchard yang ternyata juga ada di sana pun semakin yakin bahwa pihak Nazi Jerman benar-benar telah habis kekuatannya. Letnan Kolonel Kaili pun tidak bisa berkata apa-apa dengan fakta yang ada, tapi ia masih sangat yakin bahwa pihak Nazi Jerman sedang mempersiapkan serangan besar-besaran menuju wilayah Ardennes dan sekitarnya. All the signs point to only one thing. Keyakinannya itu pun semakin kuat tak kala ia mendapat informasi penting dari salah satu intelijen mengenai foto perwira Jerman yang tempo hari berhasil difotonya dari pesawat pengintai, yang mana ternyata perwira Jerman tersebut adalah komandan Brigade Panzer Jerman bernama Kolonel Hessler yang reputasi pertempurannya begitu mentereng, diantaranya mampu menaklukkan Polandia dalam waktu 1 minggu saja, menguasai Paris dalam waktu 1 bulan 9 hari, dan mampu menaklukkan Crimea. Di sisi lain, unit khusus sabotase Nazi Jerman yang sudah menyamar menjadi polisi militer Amerika terlihat mulai menjalankan misinya di belakang garis pertahanan Amerika, dan misinya ini dikenal dengan nama Operation Transit. Penerjunan unit khusus sabotase itu pun menandai dimulainya serangan besar-besaran pihak Nazi Jerman ke wilayah Ardennes dan sekitarnya.
Raungan suara mesin dari tank-tank Nazi Jerman itu pun akhirnya terdengar oleh para pasukan Amerika yang berada di garis depan. Stay on my tail. Minimnya jumlah pasukan dan amunisi yang dikirim ke garis depan itu membuat pasukan Amerika benar-benar kewalahan. Mereka tak menyangka bahwa pasukan Nazi Jerman melancarkan serangan secara besar-besaran. Beberapa tank Amerika yang dikerahkan pun tak mampu menandingi ganasnya dan kokohnya tank-tank Tiger milik Nazi Jerman itu. Hingga akhirnya Mayor Wolensky selaku pemimpin pasukan Amerika memerintahkan semua anak buahnya itu untuk mundur secara teratur menuju markas divisi yang berada di Amblev. Serangan gelombang pertama Brigade Panzer Jerman itu pun benar-benar sukses. Kolonel Hessler nampak sangat sumringah dengan keberhasilannya itu. Dan kini, langkah selanjutnya adalah terus bergerak maju secepatnya menyeberangi jembatan Auer yang kini sudah dikuasai dan dikendalikan sepenuhnya oleh unit khusus sabotase yang menyamar menjadi polisi militer Amerika. Sementara itu di markas divisi Amerika yang berada di Amblev, kepanikan nampak terjadi karena hingga kini mereka sama sekali belum mengetahui detail kekuatan musuh. Pantauan udara pun tak bisa dilakukan karena cuaca buruk. I need precise information. How many men? Don't get too close to that bridge. I've ordered it blown up. Sampai akhirnya, di tengah kepanikan itu, Letnan Kolonel Kiley datang dari garis depan dan langsung melaporkan detail kejadian serta detail kekuatan musuh. Look inside one of their tanks, they can chew up anything we've got. The law of probability, Kiley? No, sir, the law of probability is against me. Setelah mendapat informasi tersebut, Jenderal Gray pun akhirnya menyadari bahwa pergerakan musuh selanjutnya pasti akan menuju jembatan Auer. Mengingat itulah satu-satunya jalur dan jembatan yang bisa dilalui oleh kendaraan lapis baja macam tank. Ia pun dengan cepatnya langsung memerintahkan anak buahnya untuk meledakkan jembatan tersebut. Kita menuju jembatan Auer, di mana kini para pasukan Amerika yang baru saja mundur dari garis depan nampak mulai melintasi jembatan tersebut dan tinggal 36 km lagi menuju markas divisi yang berada di Amblev. Namun tanpa mereka semua sadari, penunjuk jalan yang ada di sana rupanya telah diubah arahnya oleh unit khusus sabotase yang menyamar menjadi polisi militer Amerika. Jembatan Auer tersebut pun berhasil dikondisikan dan telah steril dari musuh, serta siap untuk dilintasi oleh Brigade Panzer pimpinan Kolonel Hessler. Tapi tidak lama setelah itu, unit khusus sabotase Nazi Jerman menghadapi masalah lain, di mana kini beberapa prajurit Amerika yang asli suruhan Jenderal Gray datang ke sana bermaksud untuk meledakkan jembatan tersebut. Pada akhirnya, para prajurit Amerika yang asli itu pun berhasil diatasi oleh unit khusus sabotase, meskipun harus dengan baku tembak terlebih dahulu. Di sisi lain, para pasukan Amerika pimpinan Mayor Wolensky yang sedang mundur menuju Amblev nampak mulai kebingungan. Arah menuju Amblev yang ada di penunjuk jalan dengan yang ada di peta tidaklah sinkron, dan itu benar-benar menyebabkan kekacauan.
I reported low about an hour ago. That's what the sign says. Hingga akhirnya Letnan Kolonel Kylie datang dan langsung menanyakan kepada Mayor Wolensky apa yang sebenarnya sedang terjadi. You see the bridge blown? No, but I saw the engineers setting the charges. Setelah mendengar hal itu, Letnan Kolonel Kylie pun memberitahukan bahwa mereka semua telah salah jalan. Jalan yang mereka tempuh itu ternyata akan menuju Malmedy, bukannya menuju Emblev. Mayor Wolensky pun akhirnya menyadari bahwa mereka semua telah dikecoh oleh polisi militer yang berjaga di jembatan Our. Yang seperti kita tahu, polisi militer tersebut memanglah pasukan Nazi Jerman yang sedang menyamar. Lantas, Letnan Kolonel Kylie pun langsung melapor ke markas divisi bahwa ada sejumlah pasukan Nazi Jerman yang menyamar menjadi polisi militer Amerika dan sedang berjaga di jembatan Our. Kita kembali lagi menuju jembatan Our, di mana saat unit khusus sabotase Nazi Jerman sedang membereskan mayat para prajurit Amerika yang tadi. Mereka tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang lagi. I don't see any Germans. They're in the river. They didn't make it across. Awak tank Amerika yang baru dikabari markas divisi bahwa yang berjaga di jembatan tersebut sebenarnya adalah pasukan Nazi Jerman yang sedang menyamar, seketika langsung melepaskan tembakan. Namun di tengah baku tembak itu, rombongan Brigade Panzer Jerman pimpinan Kolonel Hessler tiba-tiba muncul. Letnan Kolonel Kylie yang datang telat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Pada akhirnya, Brigade Panzer Jerman pimpinan Kolonel Hessler berhasil melintasi jembatan tersebut dan beberapa anggota unit khusus sabotase akhirnya juga berhasil selamat. Baiklah, itu dia episode pertama dari film Battle of the Bulge tahun 1965. Dan untuk episode keduanya akan diupload secepatnya. Saya Richie pamit, salam Brewokers.